Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kitab ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu soleh dan solehah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita masih membicarakan tentang makrifat. Kita akan lanjutkan tawakal sanes makrifat. Kita lanjutkan halaman 231, alinea paling bawah. Alinea yang kedua dari bawah ya. Yahya bin Mu'adz mengatakan, pakaian bulu domba ibarat kedai ya. Pembicaraan tentang zuhud ibarat perusahaan ya, atau pekerjaan ya. Kedatangan kafilah ibarat sesuatu yang nampak. Semua saling bergantungan, saling alaqah ya, berkaitan. Dalam satu riwayat, seorang laki-laki datang kepada Dalaf Asyibli ya. Dia mengeluh karena terlalu banyak keluarga ya. Syibli mengatakan, Dalaf Asyibli mengatakan, pulanglah ke rumahmu. Barang siapa yang rezekinya tidak diserahkan kepada Allah, maka singkirkanlah dia darimu. Maka Sa'al bin Abdullah At-Tusturi mengatakan, barang siapa mencela gerakan ibadah, maka dia mencela sunnah. Barang siapa mencela tawakal, maka dia mencela imannya ya. Jadi Yahya bin Mu'adz ya, dan Sa'al bin Abdullah At-Tusturi ya, berbicara tentang tawakal. Jadi tawakal itu kepasrahan secara total kepada Zat yang menciptakan kita melalui usaha ya. Jadi melalui usaha. Karena ada orang tawakal tapi belum ditandangi, belum direncanakan. Tapi ada orang tawakal setelah direncanakan. Jadi yang baik, karena ada dua sisi, sifat kemanusiaan dan sifat ketuhanan. Maka sebagai sifat kemanusiaan, dia diberi kewenangan untuk merencanakan yang terbaik.
Jadi berdasarkan pengalamannya dia merencanakan kalau bangun ini dia harus begini, begini. Ya. Nah itu sifat kemanusiaan. Tapi sifat ketuhanannya setelah direncanakan diserahkan secara total kepada Allah. Itu. Harus ditandangi, tapi karo pasrah marang Gusti Allah. Itu. Nggak oleh durung tandang wis pasrah. Jadi ya usaha dulu, cara nyambut gawe yang buka bedak, mari ngono DKI isi sing bebek, ya. Kemudian dihias sedemikian rupa, ada iklannya, ada kalau sekarang ada online-nya, ya. Kemudian baru pasrah. Jadi tidak boleh kemudian hanya pasrah, tapi tidak pernah usaha. Makanya di sini isyarahnya bahwa seorang yang tawakal itu walaupun dia punya tanggungan keluarga yang banyak, maka serahkan itu kepada Allah, kembalikan. Maka di sana akan ada jalan keluar. Ibrahim Al-Khawas mengatakan suatu hari saya berada di jalan ke Makkah. Saya melihat orang yang kasar. Apakah engkau jin atau manusia? Tanya saya. Saya adalah jin. Engkau hendak kemana? Saya hendak ke Makkah. Apakah engkau tidak membawa bekal? Ya, saya bepergian bersama orang yang tawakal. Jadi saya bersama orang yang tawakal. Apakah tawakal itu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya bisa berpegang teguh wis pasrah bongkoan. Tapi ada yang satu riwayat seorang perempuan dia ditawan dalam satu peperangan. Jarak tempat penawanan dengan rumahnya sekitar 1000 kilometer. Dia lepas dari tawanan. Kemudian setelah pulang ditanya, ya, kamu makan, kalau makan di mana? Kalau minum di mana? Kalau saya terasa lapar dan dahaga, saya membaca surat Ikhlas 3 kali. Kemudian tidak terasa lapar dan tidak terasa tidak terasa dahaga. Itu sebagai manifestasi dari tawakal. Jadi membaca surat Ikhlas, akhirnya keselimur dengan membaca surat Ikhlas itu. Dia sampai tidak terasa lapar. Itu. Nah, Ibrahim Al-Khawas selalu mempertajam tawakalnya. Dia membawa jarum, benang, wadah air kecil, dan potongan kain. Dia ditanya, wahai Abu Ishaq, salah satu nama panggilannya, kenapa engkau membawa ini? Sedangkan engkau tidak membawa, jadi sedangkan engkau tidak membawa apa-apa. Ini merupakan perumpamaan tawakal yang tidak akan rusak karena Allah memberikan bagian kepada kita. Orang fakir hanya membawa satu pakaian. Terkadang pakaian itu robek. Apakah dia tidak membawa jarum dan benang? Maka auratnya akan kelihatan dan sholatnya akan batal. Apabila dia tidak membawa wadah air kecil, maka bersucinya akan batal. Apabila engkau melihat orang fakir tanpa membawa wadah air kecil, jarum dan benang,
maka perhatikanlah ketika dia sholat. Ya. Jadi kalau begitu ya tetap bagi seorang yang tawakal ukur rampe kudu disiapkan. Gitu. Jangan sampai tidak membawa jarum dan membawa benang. Siapa tahu di tengah jalan bajunya robek. Ya. Karena itu tidak sah itu sholatnya. Gitu. Jadi kalau begitu ya tawakal itu tetap harus disiapkan ukur rampenya. Ya. Jadi harus disiapkan. Ya. Karena prinsipnya bahwa ada nilai kemanusiaan dan nilai ketuhanan. Ya. Jadi tidak nilai ketuhanan saja, juga tidak nilai kemanusiaan. Kemanungsane ya apa? Lalek nggawa banyu lek satu ketika lu ngelak ya apa itu ya. Ya kalau kita ini di negara kita ya lain dengan di Arab ya. Di negara kita saja dulu setiap di depan rumah itu mesti disediakan kendi bagi mereka yang lewat butuh air. Karena memberi air kepada musafir itu pahalanya sangat besar. Padahal pada waktu itu ya, maka sekarang bagaimana? Ya berarti menyediakan untuk para musafir itu sangat penting. Jadi menyediakan untuk kepentingan musafir itu sangat penting. Walaupun dia sudah ketika berangkat bismillah amantu billah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jadi itu artinya sifat kemanusiaannya terwujudkan ya walaupun dia tawakal kepada Allah. Berarti kalau begitu kan tetap kemanusiaannya harus diperhatikan. Saya telah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, ini gurunya penulis kitab ini, Al-Syekh Al-Qushairi, mengatakan, ya, tawakal sifat orang mukmin, taslim sifat para wali, dan dan tawakal sifat orang yang bersatu dengan Allah. Jadi menurut Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan tawakal sifat orang mukmin, ya taslim pasrah, ya, sifat para wali, ya, dan ya, tafwid, ya Bu, ya keliru tadi, dan tafwid sifat orang yang bersatu dengan Allah. Ya. Jadi ada istilah tawakal, ada taslim, ada tafwid. Ya. Fawwado yufawwidu tafwilun. Ya. Jadi kalau tawakal itu sifatnya orang mukmin. Kemudian kalau taslim sifat para wali. Jadi pasrah. Podo pasrai, tapi itu berbeda. Gitu ya. Dan tafwid, ya, sifat orang yang sudah menyatu dengan Allah. Jadi kalau sudah menyatu namanya tafwid. Menyatu itu sudah ittihad, menyatu dengan Allah. Tapi bukan menyatu dalam pengertian zat, tapi menyatu dalam pengertian sifat. Ya. Jadi sifat atau nama atau perbuatan. Kalau menyatu dalam pengertian zat itu muskil. Ya, jadi penyatuan hamba dengan Allah dalam pengertian zat itu muskil, menjadi masalah. Makanya dulu ya seorang ulama yang berpikir pada tingkat tafwid, ya, pada tingkat tafwid itu dia
mengatakan Allah itu sudah menyatu pada dirinya. Sehingga kalau versinya Gus Baha itu, Sunan Kalijogo datang kepada Syekh Siti Jenar, kemudian bertanya Syekh Siti Jenar, wahai Sunan Kalijogo, ada perlu apa? Saya perlu melaksanakan perintah para wali untuk ngajak jenengan bertemu dengan para wali. Loh, Sunan Kalijogo enggak ada, yang ada Allah. Jadi yang ada Allah. Nah, maksud saya Siti Jenar enggak ada, yang ada adalah Allah. Masa sampai mau membawa Allah ke para wali? Akhirnya Sunan Kalijogo laporan pada para wali, karena keputusan para wali bahwa Sunan Kalijogo harus dieksekusi seperti Al-Khalaj. Akhirnya kembali lagi disampaikan kepadanya, ternyata Syekh Siti Jenar tetap Allah ada di sini, tapi Syekh Siti Jenar sudah tidak ada. Akhirnya sampai ketiga kalinya, maka dilakukanlah penyerangan, jadi dengan pemaksaan. Jadi begitu dipaksa, dengan perang Sunan Kalijogo menang. Begitu Sunan Kalijogo menang, Syekh Siti Jenar kalah. Loh, masa Allah kalah karo menungso? Nah, itu berkembang cerita itu. Nah, itu kalau terus cara berpikirnya begitu, nanti banyak orang yang tidak mau sholat karena merasa Tuhan sudah ada pada dirinya. Nah, itu pandangannya para wali yang lain, itu pandangan syariat. Nah, kalau Syekh Siti Jenar pandangannya hakikat. Nah, makanya dalam dunia tasawuf kita ini walaupun sudah memahami hakikat, tapi tidak boleh meninggalkan syariat. Man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Sapa wong sing ngumpulno keduanya, itulah yang benar. Karena man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Sapa wong berfikih bersyariat tanpa tasawuf, itu fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Sapa wonge sing berhakikat tanpa syariat, niku tazandaqa, telah keluar dari Islam. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Sapa wong sing ngumpulno karone syariat ya hakikat, itulah yang benar. Makanya kalau ada ulama mengatakan wong sholat itu ojo mementingkan sah dohiri, tok, tidak boleh. Jadi harus sedikit waktu untuk bisa khusyuk. Kalau sedikit waktu tidak khusyuk, tidak sah sholat. Jadi umpamanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dumateng jenengan Gusti kula ibadah, dan dumateng jenengan Gusti kula nyuwun tulung. Sedidik tok iku wajib dan harus. Tapi lek belas ini mboten angsal. Nah, jamaah ingkang dipun mulyakan dening Allah. Oleh karena itulah tawakal, taslim dan tafwid. Ini bagi siapa? Kalau tawakal bagi orang mukmin, kalau taslim bagi wali, dia sudah tingkatannya lebih tinggi. Kalau tafwid, jadi kalau tafwid itu bagi orang yang tingkatannya lebih tinggi lagi,
Jadi tingkatannya lebih tinggi lagi. Maka ya di sini disebutkan ya. Maka di sini disebutkan bahwa bagi seorang mukmin itu gandengannya adalah tawakal. Tapi kalau tawakal itu tadi saya katakan ada tawakal dalam pengertian sifat kemanusiaan masih ada dan kemudian digandengkan dengan sifat ketuhanan. Tapi kalau taslim ini sifat kemanusiaannya sudah mulai dihilangkan. Apalagi tafwid ya. Sudah tidak ada sifat kemanusiaannya, sudah opo jare Gusti Allah. Dan itu ada pada perilakunya sepanjang hayat gitu. Makanya ketika Nabi Muhammad mengumpulkan sahabat, perlunya untuk mendorong terkumpulnya dana untuk jihad fisabilillah, menyebarkan Islam. Begitu dikumpulkan, ya ibu-ibu sing kalungan kalungi diserahno, sing gawe gelang gelange diserahno, sing gawe cincin cincine diserahno. Nah Abu Bakar tidak. Abu Bakar semua hartanya itu diserahkan untuk kepentingan sabilillah. Kemudian ditanya oleh Kanjeng Nabi Muhammad, "Lho, kanggo keluargamu piye?" "Apa jare Gusti Allah lan Rasuli." Jadi itu sudah tingkatannya adalah tingkatan tauhid secara mutlak. Makanya kalau masih berpikir keluarga itu kemanusiaan. Jadi kemanusiaan. Tapi kalau sudah tidak mikir keluarga apa jari Gusti Allah, itu sifat ketuhanan secara mutlak. Itu namanya tauhid. Ya. Demikian juga tawakal, sifat orang awam, taslim, sifat orang khawas, sedangkan tafwid itu sifat orang yang khawasul khawas. Ya. Jadi kalau kita ini orang awam ya tawakal, bisa munggah didik jadi taslim. Ya. Tapi munggah didik, mari ngono balik maneh. Gitu. Karena orang awam itu ya. Nah, jadi di sini disebutkan kalau tafwid sifat orang ya yang khawasul khawas. Ya. Nah, siapa orang yang khawasul khawas ya? Para nabi, para wali, para syuhada itu sudah tingkatannya adalah tafwid gitu. Oleh karena itu dia mengatakan tawakal sifat para nabi ya, taslim sifat Nabi Ibrahim dan tafwid sifat Nabi Muhammad gitu. Jadi berarti nabi itu kalau diukur dari ini ya ada nabi tingkatannya itu tafwid ya. Ada yang tingkatannya itu taslim, ada tingkatannya tawakal. Jadi nabi yang banyak itu ya, berapa jumlah nabi? 124.000 ya. Jadi 124.000 permulaan Nabi Adam, terakhir Nabi Muhammad. Nah nabi-nabi yang banyak seperti itu yang taslim hanya Nabi Ibrahim ya. Kemudian yang tafwid Nabi Muhammad, lainnya itu tingkatannya tawakal. Nah kalau kita melihat sifat tawakal di sini, ya bisa jadi ya dulu ada nabi di Jawa ada, ya. Cuma tidak ada catatan, gitu. Tidak ada catatan. Makanya kalau konsep kenabian itu bahwa nabi sebanyak itu prinsipnya harus, ajarannya harus sama. Satu tauhid ya.
Jadi ada 10 perintah Tuhan, the 10 commandment, ya, yang disebut dalam surat Al-Maidah nomor 1, la tusyrik billah, ya. Jadi kalau ada misionaris ya, kok mengajarkan tentang ketauhidan, itu berarti dia pada dulu waktu itu sebelum Nabi Muhammad adalah disebut sebagai nabi. Tidak boleh, harus berbuat baik pada kedua orang tua, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengurangi timbangan dan lain sebagainya, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita ulang sekali lagi, namanya tawakal, ya. Jadi tawakal itu berpadunya sifat kemanusiaan dan sifat ketuhanan. Semula sifat kemanusiaannya, kemudian ya sifat ketuhanan sebagai penyerahan akhir. Nah, kalau Nabi Ibrahim ya, itu kan sikapnya sifatnya taslim, ya, sudah pasrah, ya. Makanya masih dibakar ya tidak terbakar. Padahal logika banyak orang wong oleh diobong mesti kobo, tapi dia tidak terbakar. Makanya dia menurut riwayat sadurunge diobong izin sholat 2 rakaat gitu. Jadi begitu izin sholat 2 rakaat diperbolehkan, selesai dibakar. Maka pada saat itu terjadilah ya pandangan banyak orang bahwa mesti terbakar, tapi ternyata Ibrahim tidak terbakar, ya. Makanya disebutkan taslim, jadi taslim aslam, gitu. Ya taslimlah maka engkau akan selamat, gitu. Jadi taslimlah engkau akan selamat, gitu. Makanya kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya. Allah menyampaikan begitu, ya. Dan bahkan ada siapa yang sholat 4 rakaat sebelum sholat jamaah asar, maka dia akan terjauhkan dari api neraka, ya. Jadi terjauhkan dari api neraka, gitu. Nah, kalau melihat seperti ini ya orang biasanya mengamalkan, tapi jangan dicoba. Awake dadane diobong, ya kobong. Jadi awake diobong. Itu keadaan darurat, gitu ya. Jadi keadaan darurat, gitu. Jadi kalau keadaan darurat itu bisa, tapi kalau keadaan enggak darurat nyoba, oh ya kobong, gitu ya. Ya. Nah, itu makanya tawakal, kemudian taslim dan tafwid itu adalah keadaan-keadaan tertentu, gitu. Jadi keadaan tertentu, ya. Jadi karena itu keadaan tertentu, ya jangan dicoba, gitu ya. Jangan dicoba, wong itu ketentuan ketuhanan. Tapi kalau tingkatan tawakal ya dicoba, gair omah model ngene, strukturnya kaya ngene, ya. Karena besi mahal ditukokno rotan, ya. Jadi ditukokno rotan gentine besi, ternyata tawakal wis menurut perhitungan pancen wis bener, tapi begitu dicoba ternyata kekuatannya ya sama dengan besi, gitu ya. Jadi rotan itu sama dengan besi. Cuma rotan itu juga ada kualitasnya. Ya, ada kualitas A, ada kualitas B, ada kualitas C. Nah, itu boleh dilakukan, gitu ya. Itu percobaan, gitu ya. Jamaah yang dipun mulyakaken dening Allah. Abu Ja'far Al-Haddad, ya, mengatakan, saya pernah tinggal, ya, hidup
kurang lebih 10 tahun saya selalu bertawakal, ya. Bekerja di pasar setiap hari, mengambil upah dan tidak pernah masuk WC, ya. Selain itu saya selalu berkumpul dengan orang fakir di daerah Sunniyah, ya. Dan selalu memperhatikan keadaanku, ya. Wong iki kok ora tau nanggone jeding iki, BAB, ya. Kok ora tau apa-apa, gitu, ya. Nah ternyata dia Abu Ja'far Al-Haddad ini memiliki satu keistimewaan, ya. Jadi saya memiliki satu keistimewaan tawakal, ya, yang kemudian dia sudah hampir masuk pada tingkat taslim, ya. Nah kalau kita ini ya orang awam, ya sudah tawakalnya itu ono iku sapi, ya. Jadi ono tawakal iku wis api, ya. Hasan bin Abu Sinan mengatakan, saya telah melaksanakan 4 kali haji dengan jalan kaki dan selalu bertawakal. Suatu saat kaki saya tertusuk duri. Saya ingat bahwa diriku dimaksudkan untuk bertawakal. Dari itu lantas saya cabut dan saya masukkan ke dalam tanah. Kemudian saya berjalan seperti semula, ya. Jadi kemudian saya berjalan seperti semula, ya, karena dia bertawakal, ya. Jadi tawakal itu ada keistimewaannya, gitu, ya. Jadi ada keistimewaannya. Nah ini kan satu contoh. Jadi kalau kita ini wis tandang, kemudian memenuhi persyaratan tandang kemanusiaan, kemudian kita tawakal, di situ akan ada keistimewaan, gitu, ya. Jadi ada keistimewaan, gitu. Makanya kalau dalam kitab ini juga pernah diriwayatkan ada seorang mau pergi haji, ya, dari Syam. Dia perjalanan dari Syria ke Makkah jauh, ya. Nah, di tengah jalan dia melihat ada seorang ibu yang dia mencabuti bulu ayam, kemudian didekati, ya. Begitu didekati ditanya, "Bu, ayam itu ayam hasil sembelihan atau ayam bangkai?" Jawabnya, "Ini ayam bangkai." "Loh kan gak boleh, kan haram." Jawab ibu itu, "Ini haram untuk Anda, tapi halal untuk saya." "Loh kenapa kok begitu?" "Nah, bagaimana keluarga saya 5 hari belum makan." Akhirnya ya orang ini tidak jadi pergi haji. Bekal dan bahkan keledainya diserahkan semua. "Sudah, sampean jangan makan itu, ini aja, sampean bawa pulang." Kemudian ya orang Syam yang mau pergi haji tadi tidak jadi pergi ke Makkah. Dia kembali lagi penggaweane ngesul sandal, ya. Nah ketika musim haji datang, banyak orang itu yang bertemu dia, ya, dia pergi haji. Padahal banyak yang mengatakan dia itu tidak pergi haji, tapi saya sering ketemu di Makkah ini dengan dia, gitu. Nah, begitu dia temannya itu pulang, dia ditanya, "Loh sampean kemarin pergi haji?" "Enggak, saya tidak pergi haji, saya kerja seperti biasa." "Loh kok saya ketemu dengan sampean?" "Ya karena saya menyerahkan semua bekal haji saya untuk seseorang
dan pada saat itu saya serahkan, pasrahkan kepada Allah. Ternyata oleh malaikat diajikan, gitu. Jadi oleh malaikat diajikan. Jadi sing ngajekno iku ya malaikat, gitu. Maka pertanyaannya adalah ya pertanyaannya lek ngono ya apa ganjarane? Ya tetap deh ya oleh bagian dari ganjaran itu, ya ganjarane haji, gitu. Makanya waktu itu di Malang juga pernah ada ribut-ribut perkara wong-wong Malang ini ketemu seseorang, ya padahal dia ndak haji, tapi ketemu di Makkah, ya bahwa dia itu ibadah haji. Nah ini kan akhirnya banyak yang mengatakan, oh itu karena kebaikannya maka malaikat menggantikannya dengan ibadah itu, ya karena ketawakalannya itu. Nah tawakalnya itu tidak hanya tingkat tawakal, tapi sampai tingkat taslim. Wis pasrah diserahno kabeh, gak lunga kaji, sing penting mendahulukan orang yang miskin ini. Nah itu kemudian tawakal, ya. Akhirnya apa? Dia diajikan oleh malaikat, gitu. Nah, itu buah dari tawakal, ya. Tapi tawakal pada tingkat yang sudah mencapai tingkat taslim. Jadi ada bahwa tawakal, dua taslim, di sini tafwid, gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Nah, dengan begitu maka ya ketawakalan itu adalah dasar, harus tetap kita lakukan, gitu. Fatawakkalu ayyuhal mu'minun, tawakkallah hei wong mukmin, gitu. Tapi bagi bukan orang mukmin, ya mereka tidak kenal tawakal itu, karena menganggap dirinya sudah maksimum membicarakan sesuatu, membahas sesuatu. Jadi umpamanya pesawat, ya, mau dikirim ke bulan, begitu di dalam pesawat ada 3 orang, sudah dirancang sedemikian rupa bahwa pasti akan sampai. Ternyata yang terjadi, ya menurut perhitungan mereka pasti, yaitu karena dia tidak kenal Allah, gitu. Pasti sampai. Ternyata pesawatnya belum sampai, ya tujuan, meledak. Jadi semuanya kaget, yang di laboratorium itu kaget, oh, ini kok bisa meledak. Itulah ilmune wong Islam itu karena enggak tawakal marang Gusti Allah, gitu ya. Panjenengan enggak kenal Gusti Allah, menggunakan logika saja, ya. Karena orang itu kalau menggunakan logika, dia lupa dengan kekuasaan Allah, gitu. Ya, kita lanjutkan, ya. Hasan bin Abu Sinan, ya, mengatakan, saya telah melaksanakan 4 kali haji, ya, dengan jalan kaki yang tadi sudah kita bicarakan, ya. Dengan jalan kaki dan selalu bertawakal. Suatu saat kakiku tertusuk duri, ya. Saya ingat, ya, bahwa diriku dimaksudkan untuk bertawakal. Kemudian saya cabut. Itu maknanya berarti bukan kemudian durinya dibiarkan masuk, ya. Ya tidak, tapi tetap dicabut. Artinya apa? Penghalang kalau kita berjalan, walaupun kita sudah tawakal, apa yang kita alami menjadi sebuah awarid, menjadi penghalang, maka penghalang itu harus kita singkirkan, jangan dibiarkan pada tubuh kita, gitu. Jadi itu contohnya, ya.
Jadi kemudian saya berjalan seperti semula. Jadi artinya bahwa seorang yang tawakal bukan kemudian kalau ada penghalangnya dibiarkan ya jadi penghalang gitu ya. Ini seperti duri menusuk kaki ya, durinya diambil gitu ya. Ya, karena tawakal gitu ya. Maka di situ gambarannya bahwa seorang yang tawakal adalah seorang yang pasrah, tapi tidak kemudian membiarkan penghalang itu ada di depannya. Mesti harus penghalang itu disingkirkan gitu. Kemudian jalan lagi. Nah, Abu Hamzah juga pernah mengatakan, saya merasa malu kepada Allah memasuki daerah padang pasir karena saya dalam keadaan kenyang. Jadi saya mempercayakan diri ya, bertawakal agar perjalananku tidak membawa bekal ya. Tidak membawa bekal kenyang yang sedang saya persiapkan. Jadi bahasanya orang tasawuf itu ya malu itu, Pak. Jadi lawang tawakal tapi wetenge kok gitu ya. Nah, ini pandangan berbeda lagi. Ya jenenge tawakal bepergian ya wetenge aja dibeki gitu. Ya jarno ae kosong ya apa kira-kira kok krasa luwe apa ora? Apa krasa luwe itu mengganggu gitu ya? Apa tidak? Nah, di sini berarti ada orang yang bertawakal tapi yang mengganggu itu dihilangkan, tapi ada orang yang tawakal malu kalau ada ya dia bepergian kok nggawa sangu gitu ya. Kok nggawa sangu ya. Nah, berarti di situ kan ada dominasi sifat ketuhanan dan dominasi sifat kemanusiaan. Jadi lek kena duri itu sifat kemanusiaan ya loro. Lek masa loro diterusno gak dicoba. Tapi kalau dia menekankan tawakal pada sifat ketuhanan, maka dia bepergian jangankan bawa bekal, perutnya kenyang saja dia malu kepada Allah gitu ya. Jadi malu kepada Allah. Berarti kalau begitu ya orang yang tingkatannya itu tingkat khawas itu sudah mulai menyingkirkan sifat-sifat kemanusiaan menuju pada sifat ketuhanan gitu ya. Jadi menuju pada sifat ketuhanan. Makanya kalau dulu pernah saya riwayatkan, saya ceritakan bahwa ada sekelompok darwis nek poso Ramadan itu tarawihnya itu khatmil Quran ya. Jadi mulai setelah Isya sampai menjelang subuh. Nah itu kemudian disediakan oleh panitia makanan ya, untuk sahur dan minuman. Ternyata itu tidak diode-ode gitu. Ketika ditanya mengapa makanan seperti ini banyaknya kok tidak dimanfaatkan, jawabnya saya ini sudah diberi makan dan minum oleh Allah gitu. Jadi koyo gak luwe no waro kayak gitu. Apa sholat itu kalau banyak itu wetenge terus wareg apa ya apa ya. Nah itu belum pernah kita coba. Tapi bagi orang yang tingkatannya sebagai darwis, dia akan menginginkan dari tingkat murid menjadi murad. Nah ini murid menjadi murad itu kehendak Allah. Maka bisa jadi itu bahwa dia enggak makan dan enggak minum tapi tidak terasa lapar. Berarti tingkatannya sudah naik pada tingkat taslim. Nggih, mbok pilih enten pertanyaan. Ya, pertanyaannya kalau
ada tawakal, ada tafwid, ada tawakal, ada taslim, ada tafwid. Maka apakah orang itu kalau dia sudah tingkat tawakal saja, ya, jadi tingkat tawakal saja, ya, itu sebenarnya dia sudah mulai masuk pada sifat kenabian. Jadi sifat kenabian. Makanya orang itu tata keramanya bagus, ya. Gak tahu sholat, tapi dia Islam, maka dia itu sudah dikategorikan bertasawuf, ya. Karena tasawuf itu at-tasawufu wal adab, tata kramane bagus itu sudah bertasawuf, gitu. Jadi kalau begitu, karena ada tingkatan tawakal, kemudian taslim dan tafwid, maka walaupun dia itu pada tingkat tawakal, itu sudah memulai sifat kenabian, seperti sifat taslim Nabi Ibrahim dan di sifat tafwid Nabi Muhammad. Makanya ya tidak mungkin orang itu langsung meloncat ke tingkat tafwid, maka dia harus memulai dari tingkat tawakal. Itu secara keilmuan, ya. Tapi orang itu mau memiliki sifat kenabian, tidak dimulai dari bawah, tidak bisa, Pak, mesti merangkak. Nanti kalau umpamanya merangkak kok si pancet nek kono tok, ya wis pancen makome nek kono iku. Jadi gak iso munggah wis iki pancen makome nek kono. Makanya penak saja orang itu, tidak mengatakan dia itu ya bid'ah, tidak kufur, ya wis makome sakmono iku, gitu ya. Jadi makomnya setingkat itu, jadi tidak bisa diangkat lagi, gitu. Nah itu sudah termasuk bagus. Cuma kalau mau lebih sempurna, maka harus tawakal itu menuju ke taslim, yang pada gilirannya ke tingkat tafwid. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.